Perkenalkan, nama saya Ria Dika Kayanti, NDH 32, Instansi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fadilah, NDH 12, dari instansi Kecamatan Cibung Bulang. Perkenalkan, nama saya Chandra Widya Permana, NDH 04 dari instansi Kecamatan Sukamakmur. Perkenalkan, nama saya Cindy Ayu Pandini, NDH 22, asal instansinya dari Dinas Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Fada Faiza, NDH 25, instansinya dari Laboratorium Kesehatan Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan Waalaikumsalam Waalaikumsalam semua. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas salah satu inovasi digital di Kabupaten Bogor, yaitu website Desa Digital Kabupaten Bogor. Website ini menyediakan layanan administrasi berbasis teknologi, mulai dari surat kependudukan, catatan sipil, izin usaha, hingga statistik penduduk. Dengan hadirnya sistem ini, masyarakat lebih mudah mengurus kebutuhan surat menyurat secara online. Mari kita dengarkan pemaparan dari rekan kita, kemudian nanti akan ada komentar dan pernyataan dari peserta lain. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan tentang website Desa Digital Kabupaten Bogor. Website ini merupakan sebuah inovasi layanan berbasis teknologi yang dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi. Harapannya sistem ini bukan hanya sekedar untuk memindahkan proses dari yang awalnya manual ke digital, tapi benar-benar bisa memberikan kemudahan akses, transparansi, serta efisiensi bagi tiap warga di kecamatan. Tentu, agar manfaatnya maksimal dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan juga dukungan teknologi yang akan terus berkembang dari waktu ke waktu. Fitur utama website digital antara lain ada tiga di sini, yaitu pertama login operator, di mana digunakan oleh petugas desa untuk bisa mengakses sistem ini. Jadi ketika sudah login, operator desa bisa mengelola permohonan surat dan juga fitur-fitur lainnya yang ada di website ini. Yang kedua yaitu jenis layanan surat, yaitu di sini bisa tercangkup pada surat kependudukan, lalu juga surat catatan sipil, surat pernikahan, surat umum, hingga ke surat usaha. Yang ketiga ada layanan desa seperti permohonan surat online, lalu juga kita bisa men-tracking surat kita apakah sudah diproses atau belum. Kita juga bisa melihat status antrian, lalu juga kita bisa melihat template surat, lalu juga ada statistik penduduk, dan juga kita bisa melihat profil desa masing-masing di lingkup kecamatan. Lalu juga untuk manfaat sistem ini diantaranya yang pertama ada efisiensi waktu, lalu juga selanjutnya ada konsistensi dalam format surat, lalu juga ada yang ketiga ada kemudahan akses kapan saja dan di mana saja, serta meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan untuk publik dan masyarakat. Namun tentu ada tantangan yang perlu diperhatikan seperti yang pertama perlu adanya sosialisasi dan literasi digital kepada masyarakat di tiap-tiap desa, lalu juga serta kebutuhan layanan offline atau hybrid system sehingga bagi warga yang kesulitan akses internet masih bisa mengakses fasilitas ini. Lalu juga kaitannya dengan smart governance dan smart ASN. Website ini selaras dengan prinsip smart governance karena mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Di sisi lain, ASN juga dituntut untuk adaptif, memiliki kompetensi digital, dan mampu memberikan layanan responsif berbasis data. Dengan kolaborasi antara ASN dan partisipasi masyarakat, sistem ini bisa menjadi salah satu contoh nyata penguatan implementasi smart governance di tingkat desa dalam lingkup Kecamatan Cibung Bulang. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya cukupkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Rifki atas pemaparannya. Selanjutnya, sesi tanya jawab akan dibuka mungkin dari saya dulu, boleh ya Pak Rifki ya? Oke, menurut Pak Rifki, bagaimana sih desa digital ini mendukung konsep smart governance?
Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi website desa digital ini mendukung dalam konsep smart governance itu dalam hal keterbukaan dan akuntabilitas. Jadi warga bisa memantau status surat yang telah dimohonkan. Jadi misalkan dari statusnya itu sudah selesai atau masih dalam proses. Dan juga warga juga bisa melihat data penduduk di tiap desanya hingga profil desa secara transparan dan terbuka. Hal ini juga bisa mempercepat proses administrasi sekaligus juga meningkatkan kepercayaan tiap masyarakat. Nah, semoga orang-orang juga bisa mempercepat proses administrasinya ya. Ya, selanjutnya. Oke, kita lagi ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Eh, izin, perkenalkan saya Chandra Widya Permana. Izin bertanya, Bapak Rifki, eh, dari pemaparannya yang sangat bagus sekali, saya jadi ingin bertanya nih. Menurut Bapak, saya akan melihat fitur tracking surat dan status antrean sangat bermanfaat. Namun jika masyarakat tidak tahu cara mengaksesnya, manfaat itu tidak akan terasa, Bapak Rifki. Apakah sudah ada sosialisasi khusus atas aplikasi tersebut? Betul sekali ya, Bapak Chandra, untuk fitur tracking ini ya. Jadi memang perlu ada sosialisasi karena sosialisasi itu memang sangat penting. Perangkat desa jadi di sini perlu aktif untuk turut melakukan edukasi kepada setiap warganya. Misalkan mengadakan pertemuan warga, lalu juga pemasangan banner ataupun informasi singkat bisa melalui pesan singkat di WhatsApp atau lainnya. Dengan cara-cara ini diharapkan masyarakat bisa lebih mudah memahami dan terbiasa menggunakan layanan digital ini, termasuk fitur tracking dalam surat ini. Baik. Begitu. Oke, baik Bapak Rifki. Terima kasih atas penjelasannya. Sangat jelas dan aplikatif. Saya setuju sih sebenarnya sosialisasi adalah kunci agar inovasi ini bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Saya juga mengapresiasi ide penggunaan media sederhana seperti banner, video tutorial, dan hal semacamnya. Harapannya semakin banyak masyarakat yang paham, maka layanan digital ini bisa semakin efektif, efisien, dan memudahkan semua pihak. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak Rifki. Terima kasih Pak Chandra Zeki. Nah, selanjutnya mungkin ada peserta lain. Baik, Ibu Cindy, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator atas waktunya. Izin bertanya juga ya, Kang. Tadi saya malah baru tahu ternyata si websitenya itu sedetail itu ya, dan sekeren itu ternyata isinya gitu. Tadi disebutkan juga ada mengenai fitur statistik penduduk. Nah, jadi menurut saya ini sejalan banget nih dengan materi-materi yang baru kita dapat di pelatihan dasar kemarin ya, di agenda 3, yaitu mengenai smart governance berbasis data. Nah, bagaimana data ini bisa dimanfaatkan oleh ASN mungkin di kecamatan maupun di kabupaten mengenai statistik penduduk ini, Kak. Sekian pertanyaannya. Terima kasih. Oh baik, pertanyaannya sangat bagus. Jadi melalui data penduduk ini bisa menjadi dasar kita dalam pengambilan keputusan. Contohnya dalam program bantuan berdasarkan jumlah penduduk yang miskin ataupun juga pada perencanaan pembangunan berdasarkan komposisi pekerjaan di tiap desanya. Jadi ASN di tingkat kecamatan bisa memantau data secara real time, secara nyata dan secara asli gitu ya, tanpa harus menunggu laporan manual dari pihak desa masing-masing. Seperti itu. Oh, baik-baik. Terima kasih. Jadi bisa mempersingkat waktu juga ya, Kak. Jadi yang mungkin yang dulunya harus menunggu laporan manual dulu nih, ngumpulin dari desa-desa. Dengan adanya website ini, kita bisa mengakses satu saja, tapi bisa langsung mendapatkan data-data, khususnya mungkin tadi kependudukan dan lain-lain. Terima kasih, Kak. Terima kasih, moderator, atas waktunya. Terima kasih Ibu Cindy dan Bapak Rifki. Mungkin satu pertanyaan lagi nih, Kak Ada. Ya, terima kasih untuk Ibu Moderator. Saya izin bertanya kepada Kang Rifki. Saya setuju kalau website ini sangat bermanfaat. Tapi bagaimana Kang dengan desa yang jaringan internetnya belum stabil? Karena tentu akan sulit berjalan. Apakah ada solusi? Nah, betul ya, dalam masalah koneksi internet. Maka dari itu merupakan tantangan bagi kami sendiri.
Maka solusinya itu kami untuk saat ini menggunakan sistem hybrid, yaitu secara online dan juga offline. Jadi para masyarakat juga bisa mengakses website atau sistem ini dari online, yaitu dari rumah atau dari manapun dan kapan saja. Dan juga untuk yang kedua bisa secara offline, yaitu datang ke kantor desa masing-masing. Jadi untuk saat ini kita masih menyediakan untuk offline ya. Jadi ada dua cara, yaitu secara online, baik itu bisa diakses di mana saja dan kapan saja, dan juga secara offline, yaitu dengan datang ke kantor desa masing-masing. Seperti itu. Baik, terima kasih Kang. Saya setuju sih masih harus hybrid ya, karena perpaduan antara digital dan offline. Oke, terima kasih semuanya. Jadi bisa disimpulkan nih dari diskusi ini, yang pertama, website desa digital itu bisa mempermudah administrasi dan juga menyediakan berbagai layanan dan mendukung transparansi. Lalu yang kedua itu manfaatnya juga jelas nih, tapi ada beberapa tantangan. Yang pertama, literasi digital, konsistensi operator, dan juga keterbatasan jaringan. Tapi ada solusinya juga nih, yaitu kita bisa melakukan sosialisasi masyarakat, pelatihan operator, penggunaan standar format surat, serta layanan yang hybrid. Kemudian kita sebagai CPNS juga peran kita adalah mendukung, memfasilitasi, dan memastikan desa supaya mampu mengoptimalisasikan sistem ini agar dapat bermanfaat dalam menunjang pelayanan publik lebih baik ke depannya. Baik, Bapak Ibu, sebelum ditutup nih, kita pantun dulu ya, mohon dibantu untuk catatnya ya. Burung merpati terbang melayang, Cakep. Cakep. hinggap sebentar di pohon randu. Cakep. Cakep. Diskusi selesai, hati pun tenang. Cakep. Semoga hasilnya membawa kemajuan baru. Cakep. Amin. Mantap karya pantunnya. Terima kasih Karya. Terima kasih. Demikian diskusi kita hari ini. Semoga menambah wawasan dan memotivasi kita untuk ikut mendorong transformasi digital di desa, sehingga benar-benar terwujud smart governance dengan peran aktif smart ASN. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.